Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Tower IKN bikin melongo sedunia. Jadi ini salah satu lagi gitu ya, bangunan yang akan menjadi bangunan ikonik di ibu kota Nusantara Indonesia ya, Tower IKN ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Tower ya, Tower IKN. Banyak kok kan bangunan-bangunan ikonik nih di ibu kota Nusantara. Kota pintar, Indonesia, ya. futuristik dan megah. Kira-kira seperti inilah harapan Indonesia mengenai IKN. Sebuah kota dibangun dari nol di tengah Kalimantan, dijanjikan jadi kota yang hijau dan bebas dari hiruk-pikuk urbanisasi ala Jakarta. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan, investor asing digoda, infrastruktur dikebut siang malam, dan katanya ini akan menjadi wajah baru Indonesia di mata dunia. Bahkan ibu kota Nusantara digadang-gadang menjadi solusi dari Jakarta yang semakin sesak, makin tenggelam, dan makin sulit diatur. Pertanyaannya adalah, di balik janji kemegahan, apakah mega proyek ini benar-benar akan terwujud? Apakah pembangunan ini berpihak pada rakyat atau hanya menguntungkan segelintir elit? Siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek ini? Masyarakat adat, warga lokal, atau para pemilik modal? Di sisi lain, tak sedikit yang menyebut IKN sebagai mega proyek ambisius rasa utopia. Ada yang optimis, menyebut ini sebagai lompatan berani menuju masa depan. Tapi ada juga yang pesimis, menyebutnya proyek gengsi yang dibangun tanpa urgensi yang jelas. Bahkan ada yang mengkhawatirkan ini bisa jadi lubang resesi jangka panjang jika perencanaan dan pendanaan yang tak matang. Tapi mari berhenti sejenak untuk pesimis. Salah satu kebanggaannya adalah fasilitas kesehatan di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Saat ini, sudah terdapat 3 rumah sakit yang beroperasi di dalam kawasan KIPP, yaitu Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, dan Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan, dan telah siap melayani masyarakat dan aparatur sipil negara ASN yang akan segera pindah. Mega proyek selanjutnya adalah Istana Garuda yang berhasil menarik perhatian publik sejak 17 Agustus kemarin. Istana yang memiliki desain burung Garuda ini menghabiskan dana APBN sebesar 1,56 triliun rupiah. Sayangnya hingga saat ini, Istana Garuda belum diresmikan oleh Presiden Prabowo. Alih-alih punya penduduk tetap, rancangan kota pintar yang dilengkapi transportasi canggih seperti kereta tanpa rel telah digembar-gemborkan. Namun baru-baru ini, kereta tanpa rel ini telah dikembalikan ke Cina setelah selesai pada masa uji coba pada Oktober 2024 kemarin. Tak hanya alasan tersebut, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi menjelaskan dari hasil penilaian hingga evaluasi ditemukan kereta tanpa rel ini ternyata belum bisa berfungsi dengan baik. Masih uji coba lah juga kan. Lalu bagaimana dengan tower BUMN? Kabarnya menara ini akan dibangun setinggi 778 meter dan disebut-sebut akan menjadi gedung tertinggi di Asia Tenggara. Tak main-main, tower BUMN ini akan mengalahkan Menara Merdeka 118 yang hanya memiliki tinggi 679 meter. Desainnya bukan hanya bermodalkan tinggi dan kemewahan. Menara ini diharapkan bisa menyaingi landmark terkenal lainnya di Asia Tenggara seperti Petronas Twin Towers yang ada di Malaysia dan Marina Bay Sands di Singapura. Di sisi lain, proyek ambisius ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pusat modernisasi di kawasan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan infrastruktur yang mencerminkan visi besar pemerintah dalam membangun IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru. Sayangnya hingga kini, status proyek menara BUMN masih dalam tahap kajian. Kepala Satgas Pembangunan IKN, Danis H. Sumadilaga, bahkan mengakui bahwa proyek ini belum tentu berjalan dalam waktu dekat.
Pasalnya, semua rencana desain dan pembiayaan masih dalam tahap pembahasan internal. Padahal, pembangunan menara ini telah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Tower BUMN ya. Nah, kabar baiknya menara ini dirancang dengan sentuhan modern yang tetap membawa nafas budaya lokal. Bukan cuma jadi perkantoran BUMN, gedung ini juga disiapkan buat jadi magnet wisata, tempat berkumpulnya para pebisnis kelas dunia, bahkan bisa jadi lokasi acara-acara kenegaraan yang bergengsi. Dengan rasa percaya diri, menara ini akan berdiri kokoh di atas lahan seluas lebih dari 20.000 meter persegi. Di sekelilingnya akan hadir berbagai fasilitas pelengkap seperti hotel modern, pusat komunitas, masjid, area retail, museum, hingga pusat kebudayaan yang mencerminkan kekayaan identitas bangsa. Tentunya hal semacam ini mampu menarik perhatian, karena terdapat elemen lokal dalam sebagian desainnya yang terinspirasi dari rumah adat suku Dayak. Plus, gedung ini juga akan dibekali teknologi transportasi canggih yang diklaim bisa memangkas waktu tempuh masyarakat dalam beraktivitas. Tak cukup sampai di situ, gedung ini juga akan dilengkapi dengan teknologi energi terbarukan, berupa fasad fotovoltaik, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga surya. Dari visual desain yang beredar, BUMN Tower juga akan memiliki plaza seremonial, sebuah ruang terbuka yang disiapkan jadi titik kumpul warga untuk menyaksikan berbagai acara penting, mulai dari upacara kenegaraan hingga hiburan rakyat. Menariknya lagi, plaza tersebut akan terhubung dengan tepi danau yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari keunggulan-keunggulan tadi, mega proyek ini pastinya membutuhkan anggaran yang fantastis. Ditaksir bahwa anggaran yang akan digelontorkan mencapai 3,5 triliun rupiah yang bersumber dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, BUMN, serta investor lokal dan investor asing. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang merancang mega proyek ini? Ternyata, desain proposal Tower BUMN dirancang oleh Allian Design Consultant berkolaborasi dengan Atkins. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan pembangunan menara BUMN ini akan dieksekusi oleh PT Pembangunan Perumahan. Kalau menoleh ke belakang, Tower BUMN di IKN bukan kali pertama pemerintah berambisi membangun simbol kejayaan lewat gedung megah. Tak hanya 1-2 bangunan ambisius, ada beberapa proyek serupa, seperti Menara Syariah Pantai Indah Kapuk II, berlokasi di Jakarta Utara, Menara Syariah yang menjadi pusat keuangan syariah terbesar di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini didanai oleh swasta, tapi digadang-gadang akan menjadi ikon baru dan kebanggaan Indonesia sebagai pusat keuangan Islam terbesar di Asia Tenggara. Hebatnya, menara ini siap menampung sekitar 70 bank syariah nasional, lebih dari 300 lembaga keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta partisipasi bank-bank syariah internasional. Menara syariah ini dibangun di atas lahan seluas 23,5 hektar dan memiliki Masjid Al-Khairiyah yang mampu menampung kapasitas hingga 1.200 jamaah. Lalu di Jakarta, tepatnya di Medan Merdeka Selatan, ada gedung lama Kementerian BUMN. Dari luar, bangunannya memang tidak menjulang seperti pencakar langit modern, tapi dari dalam, ia jadi pusat pengambilan keputusan penting berbagai perusahaan milik negara yang menggerakkan roda ekonomi nasional. Sekarang, gedung ini bertransformasi menjadi gedung yang modern. Renovasi gedung dilakukan pada bangunan existing gedung Kementerian BUMN di atas lahan seluas 1,5 hektar. Dengan total luas fasad bangunannya mencapai 15,68 meter persegi dan terdiri dari 22 lantai. Salah satu gedung yang direnovasi adalah gedung 48. Salah satu gedung yang berada di bagian belakang Kementerian BUMN ini disulap menjadi lebih kekinian, lengkap dengan hadirnya kafe hingga lapangan basket. Saat pembangunan atap-atap megaproyek belum berdiri kokoh, publik sudah dikejutkan oleh kabar miring soal merebaknya prostitusi online di kawasan Ibu Kota Nusantara. Beberapa pekerja lapangan yang datang dari berbagai daerah demi harapan hidup yang lebih baik, justru terjebak dengan sindikat yang menawarkan kerjasama lewat micet,
WhatsApp, dan Telegram. Mirisnya, kerentanan mereka, gaji pas-pasan, jauh dari keluarga, dimanfaatkan demi keuntungan gelap. Dua hal langsung jadi sorotan. Pertama, soal perlindungan tenaga kerja. Bukannya merasa aman, para kontraktor kelas teri ini malah menjadi sasaran eksploitasi. Kedua, reputasi proyek triliunan rupiah ini mendadak ternodai karena isu moral dan kriminalitas. Bahkan beredar kabar bahwa beberapa kontraktor besar sengaja menutup mata agar proyek berjalan lancar tanpa ada kendala, dan sampai akhirnya kisah ini meledak dan tercium oleh media. Tentu saja ini bukan satu-satunya kontroversi. Dana pembangunan sempat terkendala setelah Kemenkeu memblokir anggaran, dan suara-suara peduli lingkungan pun mengingatkan tentang kerusakan ekosistem Teluk Balikpapan, Pesut Mahakam, Bekantan hingga hutan mangrove. Tak tanggung-tanggung, media barat seperti The Washington Post dan The Guardian menyoroti potensi kerusakan mangrove dan hutan gambut yang jadi penyangga iklim, serta terancamnya habitat pesut Mahakam dan bekantan di Teluk Balikpapan. Sudut pandang ini menegaskan bahwa IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi juga ujian komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim. Semua hal itu sebenarnya sudah lama mengintai, tapi kemarinlah prostitusi online yang benar-benar bikin jagat maya atau nalar kita geger. Intinya, membangun ibu kota baru bukan hanya soal beton, soal jalan, dan gedung yang megah. Lebih dari itu, kita harus memastikan semua orang yang terlibat, dari tukang batu sampai manajer proyek, semua terlindungi. Kalau tidak, semua kebanggaan akan infrastruktur ini bisa ternodai bayang-bayang kejahatan yang jauh lebih licin daripada lumpur Kalimantan. Jadi ya ini antara lompatan paling berani gitu kan Indonesia gitu ya. Salah satunya untuk membangun ibu kota Nusantara Indonesia ini. Jadi ada banyak sekali gitu kan bangunan-bangunan ikonik dengan desain-desain yang sangat bagus, sangat megah, sangat futuristik lah gitu kan. Pasti tidak mudah, tapi ya ini memang satu lompatan yang sangat berani, dan sekarang pun ya tengah dibangunkan juga sampailah sekarang. Tapi bisa dibilang ini lompatan yang sangat tinggi gitu ya dilakukan oleh Indonesia, sebab memang tidak mudah gitu kan untuk membangun lagi gitu ya sebuah ibu kota dengan konsep yang begitu menarik ya, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.